Jalan Vespa Jaya Mahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pratama Rizky Irsad Nasrullah. Jadi di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan amandemen UUD 1945 serta tujuan di amandemen. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 terjadi banyak sekali konflik dalam rancangan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden. Amandemen yang ada di Indonesia telah terjadi sebanyak 4 kali, terhitung dari tahun 1999 hingga 2002. Sebelum masuk ke intinya, saya akan menjelaskan apa itu amandemen. Amandemen adalah tindakan penambahan atau perubahan yang diterapkan pada konstitusi suatu negara, dan perubahan ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari naskah konstitusi asli. Di Indonesia, amandemen dalam UUD 1945 harus dilakukan dengan berpedoman pada aturan dan kesepakatan dasar. Lantas, apa saja kelebihan dan kekurangan dari amandemen? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Simak video ini dengan cara saksama. Gaung amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kembali disuarakan, padahal sejak tahun 1999 sampai 2002 sudah 4 kali dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan itu antara lain adalah masa jabatan Presiden. Pasal 7. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Pasal 20 ayat 1, tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dan ada juga pasal 21 yang diubah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancang undang-undang. Amandemen 1, yang dimana ada beberapa isi yang menyebut masa jabatan presiden hanya dibatasi 2 periode, yang dimana satu periodenya diisi dengan 5 tahun. Amandemen 2 yang dimana isinya membahas tentang hak asasi manusia, dan ini adalah isi-isinya dan latar belakangnya. Latar belakang amandemen 3 yang berisi inkonsistensi dalam penyebaran sejumlah pasal seperti pasal wewenang lembaga negara, kerancuan sistem pemerintahan, sistem ketatanegaraan yang belum jelas. Amandemen keempat yang berisi tentang liberalisasi perekonomian, yang mempunyai latar belakang dan faktor-faktor yang banyak. Dan ini adalah latar belakang dan faktornya. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat.
Kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar. Kelebihan amandemen UUD 1945 dilihat dari tujuan perubahannya. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. 1. Menyempurnakan aturan dasar yang berkaitan dengan kehidupan bernegara dan berbangsa. 2. Melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara serta mewujudkan demokrasi. 3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, menyempurnakan aturan dasar dalam menyelenggarakan negara secara demokratis dan modern. Kelima, menyempurnakan aturan dasar yang berkaitan dengan jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat. 6. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. 7. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar bisa lebih sesuai dalam mencapai tujuan nasional seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Ada beberapa faktor menyangkut kelemahan UUD 1945 pasca amandemen. Pertama, adanya kekaburan dan inkonsistensi teori dan materi muatan UUD 1945. Kedua, kekacauan struktur dan sistematisasi pasal-pasal UUD 1945. Ketiga, ketidaklengkapan konstitusi dan pasal-pasal yang multi-interpretatif yang menimbulkan instabilitas hukum dan politik. Tujuan dilakukannya amandemen adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan bangsa dan negara-negara. Adapun tujuan amandemen secara lebih rinci adalah memperjelas hukum-hukum yang terkandung di dalam UUD 1945. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!